Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan membaca serta mengambil manfaat hukum-hukum dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Semoga apa yang kita baca dan kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang Allah mudahkan kita untuk memahaminya, untuk mengamalkannya, dan menjadi amal soleh bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan hukum dari bangkai, pengertian bangkai, bagaimana hukum menjual beli bangkai, dan hukum-hukum lainnya. Masalah bangkai ini adalah di dalam buku Harta Haram ini dijadikan di bawah kaidah utama yang menyebabkan transaksi tersebut diharamkan di dalam Islam karena ada unsur kezaliman. Kenapa bagian dari kaidah unsur kezaliman? Karena jual beli itu haruslah dilakukan pada tukar menukar harta yang keduanya dibolehkan di dalam syariat Islam. Ketika kita menjual bangkai, ini sesuatu yang nanti akan kita ketahui hukum lebih rincinya, sesuatu yang haram di dalam Islam, sehingga tidak memiliki nilai dan ditukar dengan uang yang memiliki nilai, sehingga terjadilah pertukaran dua hal yang tidak sebanding. Nah, ketika tidak sebanding, tentu menyebabkan ada unsur kezaliman. Inilah sebab permasalahan bangkai ini dijadikan di bawah pembahasan haramnya disebabkan kezaliman. Kita akan mengetahui apa yang dimaksud pengertian dari bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, bagaimana hukum bangkai ini? Bangkai hewan yang hidup di darat, dan hewan ini memiliki darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir apabila dipotong bagian tubuhnya. Maka para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah najis. Nah, berarti hewan darat itu ada yang memiliki darah yang mengalir ketika dipotong bagian tubuhnya,
Ada yang tidak memiliki darah mengalir ketika dipotong bagian tubuhnya. Yang tidak memiliki darah mengalir seperti contohnya serangga. Ya, ini ketika dipotong anggota tubuhnya terpotong tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi kita memahami bahwa yang sepakat para ulama adalah itu yang hewan darat yang bangkai itu yang memiliki darah mengalir dan dia tidak disembelih dengan cara Islam. Contohnya memiliki darah mengalir seperti kambing, ayam. Nah, ini hewan yang memiliki darah yang mengalir ketika dipotong bagian tubuhnya. Nah, ketika tidak disembelih dengan cara Islami, syariat Islam, ya, dan dia mati berpisah ruh dari jasadnya, maka sepakat para ulama hukumnya adalah najis. Kesepakatan ulama ini adalah ucapan diantaranya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menukilkan bahwa para ulama sepakat bahwa diharamkan ya memakan bangkai berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu", yang mana diharamkan atas kalian yaitu bangkai. Maka benda yang tersebut diharamkan karena sifatnya najis. Ya. Jadi Allah mengharamkan bangkai ini karena sifatnya adalah najis. Jadi para ulama sepakat tadi hukumnya najis, dan kenapa haramnya? Karena najisnya. Berarti konsekuensi dari ucapan tulisan ini bahwa hewan darat yang tidak memiliki darah mengalir ketika anggota tubuhnya dipotong ya, dan dia bangkai, berarti tidak najis. Contohnya seperti nyamuk, serangga ya, maka dia tidak najis. Tapi yang najis adalah yang memiliki darah yang mengalir. Nah, ini yang haram diperjualbelikan. Kemudian, dan bangkai tidak memiliki nilai sifat apapun. Dengan demikian, bangkai diharamkan karena sifatnya najis. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Ayyumma ihabin idza dubigha faqad tahura." Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Nah, bila seluruh kulit hewan menjadi suci karena disamak, ini menunjukkan bahwa kulit hewan sebelum disamak adalah najis. Dan kulit yang disamak pastilah kulit hewan yang sudah mati. Dari hal ini dapat dianalogikan najisnya bagian tubuh bangkai yang lain sebagaimana najisnya kulit bangkai. Ya. Jadi bagaimana cara berdalil dengan hadis ayyumma ihabin idza dubigha faqad tahura? Seluruh kulit hewan apabila disamak niscaya menjadi suci. Nah, kalau sudah suci boleh dijual. Contohnya ya, kambing mati tidak disembelih. Nah, kalau dia disembelih menjadi tidak najis, menjadi suci, boleh dimakan. Tapi kalau matinya disebabkan oleh penyakit misalkan, maka tidak disembelih, maka matinya menjadi mati hukumnya bangkai dan dia adalah najis. Tetapi kulit ini, kulit kambing ini apabila disamak itu diberi
dibersihkan bagian-bagian daging-daging yang nempel atau bagian yang lemak-lemak yang nempel pada kulit tersebut dengan berbagai cara. Ada yang dengan tumbuhan, yang kasat, atau dengan garam, sehingga sudah tinggal kulitnya saja, kulit yang bersih. Nah, itu yang disamak. Nah, Nabi mengatakan apabila sudah disamak kulit ini, walaupun kulit bangkai, maka dia menjadi suci. Ketika sudah suci, boleh diperjualbelikan. Ya. Tetapi para ulama, nah ini menunjukkan dari hadis ini bahwa kalau belum disamak dan dia bangkai, maka hukumnya adalah najis. Ini salah satu cara berdalil dalam hukum najis atau tidak najisnya sebuah benda. Adapun juga ada hukum yang lain bisa kita ambil dari permasalahan ini, bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya, kalau ini para ulama sepakat yang barusan kita sebutkan, kalau hewan tersebut dimakan dagingnya dan sudah disamak kulitnya walaupun dia matinya bangkai, maka dia menjadi suci. Maka para ulama sepakat adalah suci dan boleh dijual kulitnya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW bahwa ada seekor kambing yang mati bangkai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Kemudian para sahabat pun mengatakan, ini kan bangkai ya Rasulullah. Innaha mayyitah. Dia kan bangkai. Dia adalah najis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang barusan kita baca, ayyuma ihabin idza dubigha faqad tahura. Bangkai seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Nah, tetapi para ulama berbeda pendapat kalau kulit itu pada hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti hewan yang buas, kulit beruang, kulit ular, ya. Buaya buas atau tidak ya, Ibu? Kulit buaya. Apakah bisa menjadi suci ketika disamak sehingga boleh diperjualbelikan, atau dia tetap menjadi najis sehingga tidak bisa diperjualbelikan? Bisa memahami masalahnya? Ya. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kulit hewan buas pun kalau sudah disamak menjadi suci, boleh dijual. Ya, diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah. Dan ini juga yang difatwakan oleh lembaga fatwa ulama Eropa. Mengatakan bahwa kalau sudah disamak maka menjadi suci. Berdasarkan hadis yang barusan kita baca, seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci, umum. Ya. Tetapi sebagian ulama dan mayoritas ulama mengatakan tidak bisa menjadi suci hewan yang zatnya haram, maka tidak bisa menjadi suci. Zatnya haram seperti babi, anjing, binatang buas, ini zatnya haram, ya, sehingga tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sehingga kalau tidak bisa menjadi suci, walaupun kulit babi itu sudah disamak, kulit anjing sudah disamak, kulit buaya sudah disamak, maka dia tetap apa? Bangkai, karena zatnya haram, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Maka hukum membeli tas dari kulit buaya,
apalagi dari kulit ular. Nah, ini hukumnya najis. Sendal dari kulit buaya berarti memakai sendal najis. Ya, maka haram memperjualbelikannya. Ada ibu-ibu yang punya kulit buaya? Tasnya ada yang dari kulit buaya, sendalnya kulit buaya. Selain itu juga ada larangan Nabi SAW bahwa tidak boleh kita membeli pakaian atau peralatan yang terbuat dari kulit hewan buas. Ya, ada larangan Nabi SAW. Berarti haram kita menggunakan peralatan kita, paket kita dari yang kulit yang buas. Di antara hikmahnya juga para ulama mengatakan karena ini adalah kebiasaan orang-orang kaya non-muslim. Jadi suatu kebiasaan raja-raja yang zalim menunjukkan kekuasaan mereka. Ya, raja-raja yang zalim, mereka memakai pakaian kulit, dahulu itu kulit hewan buas. Harimau, kulit singa, kulit beruang. Ya, jadi menampakkan seolah-olah mereka orang yang kuat, ya. Dan ini harganya juga mahal. Mahal nggak dari kulit kambing? Kulit mana lebih mahal, Bu? Sendal kulit kambing atau sendal kulit buaya? Buaya lebih mahal, ya. Dan ternyata banyak itu ya, banyak buaya itu diternakan, ternyata kulitnya diambil untuk dijadikan sendal dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, maka inilah perbedaan para ulama, dan saya lebih cenderung yaitu pendapat yang mengatakan haram karena juga ada hadis Nabi tentang larangan untuk seorang muslim menggunakan pakaian dari kulit-kulit yang hewan buas tadi. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, apa saja yang termasuk dari bangkai? Apa saja yang termasuk bangkai? Di antara yang termasuk bangkai yaitu hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernapasan dan urat saluran makanannya. Nah, ini syarat sahnya menyembelih hewan itu memastikan bahwa saluran nafas dan saluran makan itu terputus. Ya. Nah, jika ada hewan yang belum putus salah satu saluran dua ini, maka dia tiba-tiba lari hewan tersebut. Ya, begitu disembelih belum sempurna putus saluran makanannya, kemudian dia lari masuk ke dalam sungai, mati. Maka ini menjadi hewan yang bangkai. Atau ayam belum sempurna menyembelihnya, langsung diceburin dalam air panas. Ya, langsung masuk dalam mesin, dalamnya air panas, langsung digiling, hilang langsung kulitnya, bulunya. Langsung hilang bulunya. Ibu-ibu pernah lihat pemotongan ayam di pasar? Nah, itu langsung masuk air panas kan? Ada itu sebagian tukang jagalnya sembelih langsung masuk air panas. Nah, ini dikhawatirkan matinya bukan karena sembelih, tapi matinya kena air panas. Maka setelah disembelih itu biarkan dulu sampai betul-betul hilang nyawanya, hilang rohnya, berpisah roh dari badannya. Jadi matinya itu karena disembelih, bukan kena air panas. Bisa memahaminya? Nah, jadi hewan tersebut mati tanpa diputuskan urat saluran. Jadi memang matinya itu karena disembelih. Nah, itu yang penting. Dalilnya ini menjadi bangkai karena ya harus disembelih ini. Kalau bukan mati karena sembelih maka bangkai, yaitu firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah 3, wal munkhaniqatu wal mau'udhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u
illa ma dzakkaitum, yaitu hurrimat alaikumul maitatu, ya. Allah ayat awal dari surat ayat ini Allah mengharamkan. Kemudian antaranya yaitu apa? Hewan yang mati tercekik. Nah, ini tidak disembelih. Hewan yang mati dipukul. Nah, kemudian yang jatuh. Kemudian yang ditanduk, kemudian yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Masih ada kesempatan untuk menyembelihnya, maka dia menjadi halal. Contohnya, ayam tertabrak motor. Kemudian dalam keadaan sakarat. Ya. Langsung kita ambil pisau, kita sembelih, keluar darahnya. Maka matinya dengan cara disembelih, maka menjadi halal. Ya, maka menjadi halal. Nah, itu tadi yang menjadikan hewan tersebut menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau hewan tersebut disembelih tapi tidak baca bismillah? Ya. Nah, ini juga penting kita membeli ayam ini, ibu-ibu. Kalau ayam hidup ini, lihat nyembelinya, tukang jagalnya baca bismillah atau tidak. Ya. Nah, bagaimana hukumnya kalau tidak baca bismillah? Para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa kalau tidak baca bismillah, dia menjadi bangkai. Ya. Ini adalah pendapat Hanafi, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 120. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallah alaih wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah, tidak dibacakan bismillah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan, satu maksiat kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ini ada satu dosa perbuatan ini. Jadi menyembelih hewan itu harus menyebut nama Allah. Inilah yang membedakan sembelihan itu halal atau tidaknya, karena Allah atau tidaknya, harus membaca bismillah. Pendapat yang kedua yaitu ulama yang menganut mazhab Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, mengatakan halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah apabila orang tersebut muslim. Ya. Selagi dia muslim, kalau dia tidak baca bismillah, maka halal. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Dzabihatul muslim halalun. Sembelihan seorang muslim itu adalah halal. Dzakara smallahi aw lam yadhkur isma am lam yadhkur. Baik orang tersebut menyembelihnya membaca bismillah atau tidak membaca. Tetapi hadis ini ternyata hadisnya mursal. Ya. Kenapa? Karena salah seorang generasi setelah sahabat menyandarkan hadis langsung kepada Nabi. Dan perawi ini tidak menyebutkan sanad antara dia dengan Nabi. Jadi hadisnya mursal. Maka dengan demikian, maka pendapat yang dipilih, lebih kita pilih adalah pendapat mayoritas ulama.
Karena firman Allah Ta'ala jelas mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismallahi alaih. Jangan kalian memakan hewan yang tidak dibacakan bismillah padanya. Nah, itu tadi kita pastikan ya, apakah tukang sembelih tersebut baca bismillah atau tidak. Kita perintahkan baca bismillah, Mang, ya. Kalau enggak nanti jadi haram saya memakannya. Bagaimana sekarang hukumnya kalau non-muslim yang menyembelih hewan? Ya. Non-muslim ini ada dua hukum di dalam Islam. Ada yang orang yang tidak menganut agama Islam tapi memiliki kitab suci yang diturunkan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti Yahudi, Nasrani, ya. Dan ada non-muslim yang tidak memiliki kitab yang diturunkan dari langit, seperti agama Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Maka kalau non-muslim yang tidak memiliki kitab yang diturunkan dari langit, para ulama sepakat bahwa sembelihannya adalah bangkai. Tidak ada perselisihan para ulama. Jadi kalau sembelihan yang menyembelih ayamnya adalah orang Buddha, orang Hindu, maka dia haram kita untuk memakan hewan tersebut. Nah, ini perlu kita ingat ya. Hati-hati kalau yang makan hewan yang harus disembelih tapi dari pulau atau dari orang yang beragama Hindu atau Buddha. Nah, hati-hati ya. Kemudian berikutnya, bahwa yang memiliki kitab, ahli kitab dinamakan yang ahlu kitab, bila menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa hewan sembelihnya adalah halal dimakan oleh orang Islam. Jadi seluruh ulama sepakat. Kalau ahlu kitab, kalau mereka nyembelih, ya maka sembelihnya adalah halal, karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 5, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab atau ahlul kitab itu halal bagi kalian. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa sembelihan ahli kitab adalah halal. Tapi syaratnya ahli kitab ini halal sembelihannya apabila terpenuhi syarat. Yang pertama, yaitu keturunan dari pemeluk agama. Nah, ini perbedaan para ulama ya, syarat-syarat ini. Syarat pertama yaitu Yahudi Nasrani adalah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apakah harus keturunan dari mereka atau tidak? Jadi kita akan bahas perbedaan para ulama syarat ahlu kitabnya. Apakah ahlu kitab dalam masuk Al-Quran ini adalah ahlu kitab yang mereka sebelum diutusnya Nabi SAW. Kalau ahlu kitab tapi sudah belakangan, padahal Nabi sudah diutus, ya, seperti mereka itu aslinya bukan Yahudi, keturunan dari Yahudi, bukan asli keturunan dari Nasrani, ya. Tapi seperti contohnya orang Indonesia beragama Yahudi, nah, mereka bukan keturunan Yahudi, paham maksudnya?
Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama mengatakan Yahudi dan Nasrani tersebut haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi. Maka jika seorang memeluk agama Yahudi Nasrani pada waktu sekarang ini, nenek moyang mereka sebetulnya ateis atau Buddha atau Hindu yang ada di negara kita contohnya. Maka ya termasuk bangkai. Jadi ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang halal itu yang memang keturunan dari Yahudi Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Karena ketika itu Allah menurunkan ayat ini. Ya, ayat ini turunkan ketika Nabi diutus. Maka yang dimaksud Alkitab adalah ketika itu. Adapun setelahnya sudah diutus oleh Nabi, maka mereka tidak dianggap lagi. Mereka wajib beriman dengan Nabi dan Rasul. Pendapat kedua, tadi pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kedua, mayoritas para ulama mengatakan bahwa sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani, ya, tetapi dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka mereka sudah menjadikan loyal kepada Yahudi dan Nasrani, sudah menjadi termasuk Yahudi dan Nasrani. Dengan mereka memeluk kepercayaan umat Yahudi dan Nasrani, berarti mereka sudah menjadi bagian dari Yahudi dan Nasrani. Karena Allah mengatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang diantara mereka loyal, diantara kalian wahai muslim, loyal kepada Yahudi dan Nasrani, bentuk loyalnya dalam mengikuti ajaran mereka, meyakini keyakinan mereka, berarti dia sudah menjadi apa? Bagian dari Yahudi dan Nasrani. Ayat ini menjelaskan bagi seorang muslim betul-betul tidak boleh kita mengikuti ajaran mereka, tidak boleh mengucapkan selamat kepada keyakinan mereka. Tidak boleh seorang muslim loyal kepada non-muslim. Kalau bertetangga, maka kita harus wajib saling menghormati, saling menyayangi. Tapi dalam masalah akidah dan masalah ajaran, Allah jelas mengatakan tidak boleh loyal sedikit pun. Ya. Maka dikhawatirkan kita bagian dari mereka. Maka wallahu ta'ala pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, artinya sembelihan ahlu kitab itu termasuk orang yang sekarang mereka mengaku meyakini keyakinan Yahudi dan Nasrani, maka mereka termasuk ahlu kitab. Ya, maka halal sembelihan mereka. Nah, syarat kedua, hewan yang disembelih oleh ahli kitab itu adalah hewan yang halal. Kalau hewannya yang haram, ya tetap saja menjadi haram bagi seorang muslim. Syarat ketiga, kita tidak tahu apakah menyebutkan nama Allah atau tidak ketika dia menyembelih. Maka dihukumi keumumannya. Keumumannya itu apa? Halalnya, Allah menyatakan halalnya sembelihan ahlul kitab. Tetapi ketika kita tahu bahwa dia menyembelih atas dengan menyebutkan nama Isa misalkan, atau menyembelih dengan menyebutkan nama selain Allah, maka atau contohnya Bunda Maria dengan nama Bunda Maria misalkan, maka ketika itu menjadi haram. Ya, tidak boleh seorang muslim memakan dagingnya, dan dia termasuk menjadi bangkai. Kenapa Allah jelas mengatakan wa ma uhilla li ghairillah, dan segala hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Ya. Nah, itulah tentang sembelihan non-muslim. Berikutnya, bagaimana hukum menyembelih hewan dengan menggunakan alat-alat seperti di zaman kita sekarang ini. Ya, menggunakan robot. Jadi ayam itu diikat, kemudian berjalan terus mesinnya. Kemudian masuk melewati pisau yang tajam, kemudian tersembelih dan langsung
terus berjalan, kemudian langsung dalam kena air panas, kemudian terus berjalan, tiba-tiba sudah tidak ada kulitnya, bulunya sudah tercabut. Nah, ini bagaimana hukumnya? Di beberapa negara maju, ini kenapa menggunakan mesin? Ya, karena permintaan protein dari daging ini sangat tinggi. Karena begitu dengan kemajuan kesehatan, maka orang-orang dapat memahami bahwa protein ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga permintaan tinggi terhadap daging ayam, daging sapi, dan protein-protein hewan yang lainnya. Nah, seiring dengan tingginya permintaan, tentu harus dikerjakan dengan cepat. Kalau tenaga manusia itu akan terbatas, tapi kalau robot bisa bekerja lebih cepat dan lebih lama bekerjanya. Maka seperti di Kanada, ya, ada tempat pemotongan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat. Semua proses berlangsung secara otomatis. Kemudian proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut. Nah, ini digambarkan dalam buku Harta Haram ini. Ayam digantung kakinya, kemudian dengan demikian kepalanya mengarah ke tanah, lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Di tempat ini ayam disiram dengan air dingin, terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik tadi sehingga tidak sadar supaya tidak meronta-ronta. Lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat. Kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya yaitu bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100 derajat Celcius. Lalu ayam direndam agar mudah untuk mencabuti bulu-bulunya, lalu prosesnya dilanjutkan untuk siap dipasarkan. Bagaimana pandangan Islam dari gambaran yang tadi kita bacakan? Pertama, penyiraman air yang bermuatan listrik, ya, untuk membius ayam tersebut. Memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam. Akan tetapi, bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air yang ada listrik tersebut menyebabkan kematian sebelum disembelih. Nah, bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Apalagi ayam-ayam sekarang, Ibu, ayamnya mentalnya mental apa namanya? Jadi ayamnya itu tumbuh tidak alami, ya. Tumbuhnya itu 1 bulan sudah beratnya 1 kilo lebih. Nah, itu dengan penggunaan booster, ya. Nah, kemarin waktu acara tahun baru itu kan banyak bunyi petasan. Banyak ternak-ternak ayam itu yang mati ayamnya. Kenapa? Kaget dengan petasan. Iya, Ibu. Jadi ayam yang itu tuh, ayam yang dengan tumbuhannya ditumbuh dengan cara booster, bukan dengan secara alami, dia mentalnya lemah. Mentalnya masih ayam ringkih. Jadi begitu kena suara yang mengagetkan langsung mati dia. Ya, banyak petani, banyak peternak hewan tersebut yang merugi. Itu saya baca beritanya. Karena suara petasan tersebut. Nah, jadi beritanya mengatakan mereka bahagia, saya menderita katanya. Orang-orang bahagia tahun baru kena petasan, tapi ayamnya ribuan yang mati bergelimpangan di kandang ayam tersebut. Nah, ini mati hanya mendengar suara saja. Ya, begitu ringkihnya ayam yang diternakan dengan cara itu tersebut. Nah, dengan demikian ayam yang ini bisa jadi mati kena sengatan listrik. Jelas?
air yang ada muatan listrik tersebut menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua, penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis memungkinkan terjadinya ayam, walaupun kecil kemungkinannya, tapi ada kemungkinan ayam tersebut tidak melewati pisau tersebut. Ya, artinya ya lolos, tidak sempurna melewati pisau tersebut, akhirnya tidak tersembelih. Nah ternyata setelah itu apa? Disiram dengan air panas, matinya kena air panas. Nah, ada kemungkinan tersebut. Nah yang ketiga, nah ini yang jadi masalah. Saat penyembelihan tidak diucapkan bismillah. Ya. Kenapa? Karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. Paham, Bu? Yang menggerakkannya itu adalah, yang memotong itu adalah robot, bukan manusia. Robot bisa baca bismillah, tidak dianggap. Ya. Nah, tidak ada baca bismillah. Nah, mungkin ada yang mengatakan bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotongan diucapkan bismillah, yaitu dikiaskan dengan menyebutkan bismillah saat melepas anjing berburu menuju hewan buruan. Ya, sebagaimana firman Ta'ala, uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Ayat ini terjemahnya, dihalalkan bagimu yang baik-baik, di antaranya buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu, yaitu anjing, ya. Kamu ajarkan anjing tersebut dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Jadi Allah mengajarkan, mengilhami manusia bagaimana cara mengajar hewan buas untuk berburu. Maka makanlah dari apa yang ditangkap hewan buas tersebut untukmu dan sebutkanlah nama Allah atas hewan buas itu. Jadi ketika kita melepaskan anjing untuk berburu, baca bismillah. Nah, dikiaskan dengan ini. Paham maksudnya? Kan bisa dikiaskan, menghidupkan mesin tadi, baca bismillah. Sehingga nanti pisaunya yang seperti hewan buas tadi menyembelih ayam-ayam tersebut. Nah, ini ada kasus pemotong dengan mesin ini tidak bisa disamakan dengan hewan buruan. Berarti analoginya tidak pas, tidak cocok. Kenapa? Karena dua hal ini berbeda dan perbedaannya sangat mendasar. Apa perbedaannya? Ayam-ayam di tempat penjagaan tersebut tidak lagi hewan liar. Karena kakinya sudah diikat, maka penyembelihannya haruslah dengan mengucapkan bismillah. Ya, memungkinkan untuk dibaca bismillah, memungkinkan untuk disembelih. Ya, oleh orang yang memotongnya, bukan mesin yang memotongnya. Sedangkan hewan buruan memang tidak memungkinkan untuk disembelih karena dia lepas. Ya, paham perbedaannya? Kalau ayam ini memang sudah siap untuk dipotong, tinggal dipotong saja, baca bismillah. Nah, memungkinkan. Kalau hewan lepas, liar, itu nggak bisa disembelih. Ya, sehingga caranya ya udah, caranya dengan melepaskan anjing, bacakan bismillah. Berarti ya itu caranya, salah satunya agar mendapatkan hewan yang halal, berburu dengan cara berburu, ya, dan tidak mungkin untuk disembelih. Nah, ini perbedaannya. Ya, ini perbedaan. Kemudian dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas, bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan bismillah saat penyembelihan ayam-ayam itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis, haram dimakan dan haram dijual, serta keuntungan penjualan ayam tersebut dan olahannya haram, seperti menjadi nugget, jadi sosis, jadi burger, maka itu haram. Sekalipun diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama ahli kitab, diimpor dari Kanada, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah haram bangkai kecuali diyakini hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat. Ya. Maka jika ragu kita itu apakah sesuai syariat atau tidak, maka hewan itu termasuk bangkai. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa matinya dengan cara yang sesuai Islam. Kalau kita ragu, kembali pada hukum asalnya itu haram matinya. Ini landasan hukum ini berdasarkan hadis Nabi. Idza ramaita bisahmika fadhkurusmallahi alaih. Fadhkurusmallah. Kalau engkau melemparkan anak panahmu ya, untuk memanah hewan liar, maka bacakanlah bismillah. Fa in wajadtahu qad qutila faqul. Kalau engkau mendapatinya sudah mati, maka makanlah karena sudah baca bismillah. Contoh kita berburu burung, kita akan menembaknya. Nah, ketika supaya halal dimakan, baca bismillah ketika akan menembak tersebut. Illa antajidahu qad waqa'a fi ma'in. Kecuali kata Nabi, kamu tidak halal makannya kalau kamu mendapatinya ternyata jatuhnya ke dalam air. Maka jangan kamu makan. Fa innaka la tadri alma qatalahu aw sahmuka. Kenapa tidak boleh? Karena kamu jadi ragu matinya karena ditembak atau matinya karena jatuh dalam air. Nah, jadi ragu. Maka keraguan ini, kemungkinan keraguan ini menyebabkan Nabi melarangnya. Menunjukkan bahwa hewan tersebut halalnya dimakan, memastikan bahwa matinya sesuai dengan syariat Islam. Kalau ragu-ragu, maka kembali hukum asalnya haram. Karena dia mati dengan ya dipahami secara diyakini secara ragu-ragu apakah sesuai syariat Islam atau tidak. Nah, inilah ya. Maka pentingnya kita melihat tempat penjagalan tersebut, tempat pemotongan hewan tersebut. Nah, kemudian berikutnya bagaimana hewan kambing, sapi juga menggunakan cara modern ya hukumnya. Nah, maka di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir di seluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan cara hingga tidak sadar. Setelah hewan tidak sadar, baru hewan tersebut disembelih. Di antara cara pembiusan yang dilakukan adalah dengan menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi hingga mengenai otaknya, yang menyebabkan sapi tidak sadar. Dan ada juga dengan meletakkan dua buah besi di pelipis hewan, kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik. Ada juga dengan mengurung hewan di sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberi gas CO2 hingga hewan tersebut pingsan. Nah, ini mereka ingin cepat ya, karena kalau nyembelih tradisional harus berapa orang megangnya. Kemudian dirobohkan dulu pakai tali ya, repot ya. Mereka ingin cepat. Ini cara-cara tadi agar hewan tersebut tidak sadar. Tinjau syariat tentang cara penyembelihan dengan bius terlebih dahulu ya. Menurut mereka dengan bius itu akan mengurangi rasa sakit. Akan tetapi, benarkah dugaan tersebut atau sebaliknya? Yang jelas saat ditembak dengan suntik bius, darah akan mengucur dari kepala hewan dan hewan hilang kesadaran dan jantungnya berhenti berdenyut dan mengakibatkan darah tidak mengalir deras saat disembelih. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan itu jadi bangkai. Dengan demikian, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari agar kehalalan dagingnya tidak diragukan. Ya. Oleh karena itu, perkumpulan ulama ahli fikih seluruh dunia yang diadakan oleh OKI
memutuskan perkumpulan tersebut, muktamar tersebut, memutuskan pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syariat tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu, dan cara yang diajarkan syariat jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang. Ya, Allah yang paling tahu dengan makhluknya. Cara itu adalah yang terbaik, yang lebih memberikan rasa kasih sayang pada hewan tersebut. Akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu kemudian disembelih, harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ada ketentuan-ketentuannya ya. Contohnya listrik tidak lebih dari 400 volt misalkan. Kemudian tidak lebih dari 1,0 ampere untuk kambing. Kalau sapi tidak lebih dari 2,5 ampere. Nah, ini ketentuan yang diatur oleh lamanya waktu pembiusan berkisar antara 3 sampai 6 detik. Nah, ini aturan-aturannya ya, yang sudah ada diatur oleh majelis ulama oleh perkumpulan ulama negara Oki. Nah, terakhir pembahasan kalau tidak sesuai aturan itu maka menjadi haram hukumnya. Maka ini bagian yang sudah ditunjuk negara memastikan tempat penyembelihan tersebut harus sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh para ulama tersebut. Kemudian bagaimana hukumnya tubuh hewan yang dipotong saat hewan masih hidup? Nah, contohnya ya, memotong buntutnya saja, misalkan dijadikan sop buntut, tapi hewannya sapinya biarkan hidup misalkan. Contoh ini ya. Maka hukum buntutnya itu haram. Karena Nabi mengatakan maquti amin hayyin fa huwa mayyitun. Ya, bagian tubuh yang dipotong saat hewan itu hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai. Nah, itulah berkaitan dengan bangkai. Semoga apa yang kita baca ini menjadi dapat kita pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berhati-hati dalam memakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan protein kita, yaitu hanya dari yang halal. Kalau dari yang haram atau kita ragu, kita melihatnya dan akhirnya kita ragu apakah itu sesuai syariat Islam atau tidak, maka kita tinggalkan. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, maka tidak perlu kita cari tahu ya. Paham maksud saya? Tapi kalau kita sudah mendengar kata dari orang-orang ini, maka ya kita patut waspada. Ya, perlu adanya kewaspadaan. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Ustadz, berarti misal makan ayam di restoran di Bali, kan agama Hindu, haram dimakan. Kalau kita tidak tahu bagaimana? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Tadi kita sudah katakan bahwa yang ulama sepakat bahwa yang non-muslim yang tidak memiliki kitab diturunkan dari langit, maka haram sembelihan mereka. Kalau mereka yang menyembelih, maka patut kita waspadai. Maka hukum asalnya sekarang kita jelas-jelas bermuamalah dengan orang yang menjual sembelihan, hewan sembelihan yang harus disembelih dengan sesuai syariat Islam. Di antara syariat Islam tidak sah sembelihan orang yang tadi, yaitu Hindu dan Buddha. Maka jelas di hadapan kita sekarang ini adalah bermuamalah dengan orang sembelihannya itu, maka hukum asalnya tidak boleh. Ya. Maka hukum asalnya tidak boleh. Paham maksud saya, Bu? Berarti kita akan memakan hewan ayam dijual oleh agama Hindu atau Buddha. Maka hukum asalnya tidak boleh. Kalau kita tahu kita tahunya dia menjual.
berarti pemahaman kita dia akan menyembelih, ya. Ataupun yang menjualnya bukan dia tapi di pasar, ternyata pasar pun kebanyakan Hindu dan Buddha misalkan. Nah, hukum asalnya tidak boleh kita makannya. Tapi kalau dia sudah memastikan ada tulisan, Pak, Bu, tenang, ini kami membelinya dari yang tempat sudah ada sertifikasinya dari ulama misalkan. Maka dengan demikian ada bukti yang kita dapatkan membantah bahwa ini bukan sembelihan mereka. Oleh karena itu kita wajib memastikan dulu agar itu halal, yaitu dengan mendapatkan bukti yang bahwa ini dinyatakan halal. Kalau tidak, maka kembali pada hukum asalnya apa? Tidak boleh. Paham? Bisa dipahami? Kecuali kalau yang menjualnya itu rumah makan Padang. Nah, di Bali tapi yang jual dari makan Padang. Orang Padang rata-rata ya Muslim ya. Maka kalau menjualnya Muslim, halal kita untuk memakannya. Bisa dipahami? Atau yang jualnya adalah orang Muslim, walaupun di Pulau Bali tapi jual Muslim, maka halal. Ustadz, apa hukum makan buaya, daging buaya? Ana pernah dengar ada Ustadz kibar yang makan sate buaya, bahkan dibawa atau dibungkus untuk oleh-oleh. Jazakallahu khair. Khilaf para ulama. Ya, terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan haram karena buasnya dan hidupnya dua alam, ya, hidupnya barmaid, dan makan barmaid hidup dua alam. Yang mengatakan halal karena ini hewan laut, hewan air, karena Nabi mengatakan huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu, dia adalah huwal tahur ma'uhu, air laut tersebut adalah suci, dapat mensucikan, dan bangkainya, hewannya, ya, semuanya halal. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah hewan air, dia tidak akan ke darat. Ke darat itu hanya sebentar, ya. Jadi dia hanya hidupnya di air. Maka seluruh yang hidup di air, maka dia menjadi halal. Wallahu ta'ala, ini terjadi perbedaan ulama. Saya lebih cenderung pendapat mayoritas ulama mengatakan ini adalah haram karena buasnya. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Saya penjual undangan digital video online, di mana video yang saya edit itu menggunakan background atau suara tanpa musik. Contohnya nasyid ikhwan yang saya download di YouTube. Apakah diperbolehkan saya menjual video digital itu, Ustadz? Dikarenakan saya download backgroundnya di YouTube. Syukran. Pertanyaannya karena downloadnya di YouTube, apakah halal? Allah alam, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi yang jelas kalau memang ada larangan, bahwa kita larangan dari pihak memiliki hak cipta, misalkan nasyid tersebut ada hak ciptanya, tidak boleh diperjualbelikan, atau kalaupun ya dilarangan perjualbelikan, maka jelas-jelas di sana larangan kita untuk menjualnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas menjadi mencuri, maka menjadi haram. Tapi kalau diizinkan oleh pemilik background tersebut, maka baru boleh kita melakukannya. Itu yang dipastikan, yang memastikan apakah boleh mengambilnya itu untuk diperjualbelikan atau tidak. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kalau kita membeli daging olahan di supermarket yang kita tidak tahu cara menyembelihnya dalam penyembelihannya?
Ya. Maka supermarket ini ada kemungkinan masuknya barang-barang yang dari negara-negara yang mereka non-muslim. Oleh karena itu kita dengan demikian kita mengetahui ada kemungkinan besar bahwa ini ada hal yang haramnya. Karena kita tahu bahwa kemungkinan besar daging datang dari negara non-muslim. Maka kita harus memastikan apakah ada sertifikat halalnya atau tidak. Itu pastikan. Paham maksud saya? Jadi maksud saya bahwa penjualnya ini kita tidak tahu apakah barang ini halal atau tidak, kecuali kita yakin bahwa pedagangnya memang hanya menjual barang halal. Maka walaupun tidak ada pernyataan halal, maka kita halal membelinya. Tapi sekarang supermarket ini mereka mengimpor barang-barang terkadang dari negara muslim yang kita tidak tahu, maka wajib memastikan ada sertifikat halalnya. Ya, supaya terhindar dari mendapatkan daging hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Ya, itu sudah diatur oleh pemerintah kita. Maka pastikan ya, pemerintah kita sudah mengatur impor-impor yang dari negara non-muslim itu harus melalui sertifikat MUI agar halal dimakan. Maka pastikan sertifikat MUI tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya di luar bahasan. Saya memiliki ipar yang bekerja. Ya, saya memiliki ipar yang bekerja di kantor pajak dan suaminya di bank. Bagaimana saran Ustadz untuk menasihati mereka tanpa menyinggung? Nah, ini berat ya, karena dengan nasihat itu pasti akan menyinggung. Tapi kalau maksudnya jangan sampai terputus, sampai dia memutuskan tali silaturahmi. Karena otomatis ketika kita dinasihati, dengan otomatis dia akan tersinggung, itu pekerjaannya dia. Cuman caranya ya, bagaimana supaya caranya dia tidak malah memutuskan hubungan dengan kita. Nah, itu saya rasa yang bertanya lebih tahu. Ya, sampaikan dengan cara-cara kira-kira, karena kalau ini siapa ya? Ipar. Nah, dia sudah bermuamalah dengan iparnya ini sudah lama. Tentu dia akan tahu cara-cara yang bukan menjadikan dia malah menjauh dari kita, tapi mau menerima kita. Sifatnya kita berdakwah itu mengajak. Maka pilihlah cara-cara yang dia mau dengan ajakan kita. Ya, bukan menjadikan dia untuk malah menjauh dari kita. Saya tidak bisa menjelaskan cara rincinya. Apakah? Cuman ya bisa dengan cara yang baik, ya makin dekat kita dengan dia, terus pelan-pelan bicarakan atau perkenalkan dahulu secara singkat. Nah, itu caranya. Dan bagaimana hukum menerima pemberian hadiah dari mereka? Nah, ini caranya ya. Kita nolak hadiah. Nah, ini pasti juga menyinggung kan? Nah, tidak mungkin tidak tersinggung, pasti akan tersinggung. Nah, maka kita katakan dengan baik, maaf ya, saya tidak terima. Nah, kemudian kita memang sampaikan kenapa saya tidak terima, karena ya ini jelas-jelas kalau kita tahu ini memang mereka tidak punya pendapatan yang lain, hanya dari yang haram ini, maka kita katakan saya khawatir ini mengakibatkan kalian tidak akan mau berhenti dari sana. Terus terang, ini tersinggung nggak kira-kira Ibu? Nah, tersinggung ya. Nah, tidak mungkin tidak tersinggung, tapi pilihlah cara yang baik. Ya, mungkin di awal belum dijelasin, tapi pelan-pelan nanti dikasih tahu. Tapi tidak boleh kita terimanya, karena ini jelas dari yang haram. Dengan tidak menerima itu sudah tersinggung dia kan, tapi tidak boleh kita menerimanya. Carilah alasan yang kita tidak
menerima hadiah tersebut. Assalamualaikum Ustadz, saya sering ditraktir teman, tapi saya tahu itu uang riswah. Bagaimana hukumnya jika saya menerima traktiran tersebut? Dan kita kayaknya sudah baca ya, apa belum? Ketika Abu Bakar diberi roti oleh budaknya, sudah kita baca? Sudah ya. Maka ternyata roti itu didapatkan dengan cara yang haram. Maka Abu Bakar pun memuntahkan yang sudah masuk ke dalam perutnya, karena dia tahu ini haram. Maka seorang muslim kalau tahu itu dari yang haram, tidak boleh dia nerimanya, ya, tidak boleh dia memasukkan harta yang haram tersebut ke dalam tubuhnya. Dan Nabi pun tidak mau makan ketika tahu bahwa daging kambing yang didapatkan dengan cara yang haram. Bismillah Ustadz, saya ya, nah ini pengalaman seorang ibu-ibu ya. Ustadz, saya lewat pasar, saya lihat menyembelih ayamnya sambil ketawa-ketawa, sambil ngobrol, mata kemana-mana, mata kemana, pisau kemana. Matanya tidak mengarah ke pisau ketika nyembelih, itu maksudnya ya. Mata kemana, pisau kemana. Oke. Tidak melafalkan asma Allah sama sekali. Jadi tidak baca bismillah sama sekali. Bagaimana ya Ustadz? Saya jadi ngeri mau beli ayam, syukron. Nah, kalau mau beli ayam suruh dia baca bismillah, Bu. Suruh matanya ngadap ke pisau. Dan suruh dia jangan ketawa, dan suruh dia jangan ngobrol. Paham Ibu? Nah, ini yang harus Ibu pastikan. Betul. Ya. Jadi pastikan dia tidak ketawa, dia tidak ngobrol, matanya ke pisau, kemudian baca bismillah. Ya. Karena dia menyembelih dengan ibadah. Menyembelih itu ibadah. Harus ibadah, tidak boleh dilakukan dengan sambil ketawa, sambil ini, harus baca bismillah. Harus fokus ibadah tersebut. Ya, kalau tidak ini menjadi bangkai dan dia tidak mendapatkan ibadah, dan karena dia tidak sesuai syariat maka haram kita makannya. Ya, bagus pengalaman ibu ini. Dan ini juga pengalaman yang perlu kita ambil pelajaran dari pengalaman ibu ini. Maka saya tidak mau menyembelih hewan yang sembarangan, ya. Maka kalau saya harus cari tempat yang betul-betul orangnya baik agamanya. Afwan Ustadz, apa hukum jualan? Ya, apa hukum jualan baju yang tidak menutup aurat karena khusus untuk dipakai hanya di dalam rumah? Ya. Nah, kalau begitu boleh menjual pakaian dalam ibu-ibu karena memang tujuannya untuk dipakai di dalam. Kalau ada yang dipakai untuk di luar, berarti salah yang membelinya, kita tidak tahu. Paham maksud saya? Ya. Memang kita menjualnya untuk pakaian dalam, ini namanya saja sudah pakaian dalam. Maka kalau dia menggunakan keluar, maka dia yang berdosa. Kita terbebas dari dosa penggunaannya. Karena waktu kita menjualnya kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya, dia akan membeli, oh ini kayaknya kita lihat dia pakainya selalu keluar pakaian dalam ini misalkan. Maka haram kita menjualnya karena kita tahu akan digunakan keluar. Dan bagaimana kalau yang membeli? Ya, bagus ya pertanyaannya. Dan bagaimana kalau yang membeli bukan muslim atau orang yang dipakai di luar rumah? Nah, ya bagus. Apa hukumnya Ustaz Aram? Maka kembali hukumnya asalnya adalah bermuamalah dengan muslim sama dengan bermuamalah non muslim. Hukum asalnya yang kita jual adalah pakaian dalam, paham? Maka mau non muslim sama hukum asalnya. Tapi kita sudah tahu bahwa dia akan pakai ini di luar, maka tetap haram. Paham? Nah, kalau kita lihat ternyata dia saja sekarang belanja kita tidak. Nah, ini sulit ini ya. Makanya sulit ini. Sekarang saja dia membeli pada kita, jelas dia pakaian yang dipakainya itu surut. Yang tidak harusnya dipakai di dalam tapi
dia keluar. Maka jumhur ulama mengatakan haram hukumnya. Ya. Tapi Allah alam ini sepertinya tolong menolong dalam maksiat karena dia akan membantu orang tersebut untuk melakukan maksiat. Sebaiknya kita jangan menjual yang memang haram kita menjual akan digunakan untuk maksiat pada Allah. Ya, haram hukumnya kita menjual pada orang yang akan menggunakan untuk bermaksiat pada Allah. Karena mereka pun dituntut dalam agama mereka untuk menutup aurat. Dan mereka tidak menjalankan syariat mereka. Nah, berarti kita sudah membantu mereka tidak menjalankan perintah Allah. Yang mana dalam agama mereka juga perintah Allah untuk menutup aurat. Apakah penjual juga mendapat dosa jariyah? Dosanya karena membantu dalam melakukan maksiat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, daging bekicot hukumnya halal atau haram? Syukran. Saya belum memastikan dulu, saya tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Bismillah Ustadz, apakah pedagang kecil boleh jual lebih dari harga modal, ambil sedikit keuntungan, sedangkan sudah ada peraturan baru dari pemerintah yang bisa dibilang merugikan pedagang kecil? Harga jauh di bawah harga modal barang yang dibeli. Sebenarnya banyak pedagang kecil yang mengeluh kenapa peraturan harga yang kesannya dadakan turun, sedangkan malam kami belanja banyak pagi baru tahu, sedangkan malam kami belanja banyak, pagi baru tahu turun SK dan praktek di lapangan. Pertanyaannya, apakah pedagang kecil boleh jual lebih dari harga modal, sedangkan sudah ada peraturan baru yang bisa dibilang, saya belum paham pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya mana ini? Ya, mungkin bisa diperjelas yang menanyakan ya. Saya belum memahaminya dengan baik. Kementerian Perdagangan, tahu-tahu Kementerian Perdagangan harganya 28.000 gitu. Boleh nggak dia menjual dengan harga lebih dari 28.000? Kalau jual lebih dari 20.000, kenapa emangnya, Bu? Enggak, pertanyaan saya, kalau dia menjual 35.000 emang kenapa? Jawaban saya bertanya lagi, emang kenapa kalau dia jual 3 apakah di penjara? Itu maksud saya jawabannya. Apa sanksinya, Bu? Nah, itu maksud saya. Apa sanksinya ketika dia menjual di bawah aturan pemerintah? Jadi, ya, ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu barang-barang naik, kemudian orang-orang meminta kepada Nabi, sa'ir lana ya Rasulullah, tetapkan harga bahan-bahan ya Rasulullah untuk kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallahu wal qabidur raziqu al-musa'ir. Sungguhnya Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan Allah yang menentukan harga. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak mau menentukan harga, saya khawatir bahwa Allah mewafatkan saya dan ada kezoliman harta orang-orang yang saya bawa. Artinya beliau khawatir, takutnya ketika menentukan harga akan ada pedagang terzolimi. Ya, contohnya terzolimi itu tadi yaitu contoh yang ditanyakan,
beli modalnya 30, tapi dipaksa jual 28, rugi 2.000. Berarti pemerintah kalau menetapkan pedagang jadi rugi 2.000. Paham maksud saya? Nah, ini merugikan pedagang, menjadi zalim. Ini yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memaksa orang menjual dengan rugi. Pedagang tujuannya mencari untung, bukan ingin merugi. Nah, memaksa untuk menjual rugi berarti kita sudah menzalimi para pedagang. Nah, maka pertanyaannya kita coba memahaminya. Makanya saya tanya kembali, emangnya apa dampaknya ketika ibu menjual tidak sesuai aturan pemerintah? Nah, itu yang saya tanyakan. Paham maksud saya bertanya? Ya. Berarti peraturan pemerintah ini tidak sesuai dengan perintah Nabi. Tidak sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Karena yang dibolehkan itu para ulama mengatakan pemerintah boleh menetapkan harga selama tidak merugikan para pedagang. Kalau menetapkan harga tapi merugikan para pedagang, maka pemerintah tidak boleh menetapkan harga. Ya, tujuannya adalah untuk keadilan yang dibolehkan. Keadilan itu maksudnya bagaimana? Tidak merugikan pedagang, tidak juga merugikan masyarakat umum. Harganya terlalu tinggi, nah ini merugikan masyarakat umum. Tapi ditetapkan harga di tengah-tengah. Ya, pedagang dapat untung sedikit walaupun sedikit, dan para pembeli juga tidak dirugikan harga yang terlalu tinggi. Ini yang dihalalkan para ulama. Tapi kalau ada kezaliman bagi para pedagangnya, maka keputusan pemerintah itu tidak wajib dipatuhi. Dengan tidak wajib dipatuhi, maka berikutnya saya tanya, kalau sempat dipenjara, terserah ibu mau milih, mau tetap jualan di bawah harga itu atau ingin dipenjara. Paham? Nah, silakan pilih. Nah, tapi menurut saya kalau sampai di penjara ya lebih baik kalau saya jual minyak goreng, ibu ya. Masa kita jual minyak goreng harus di penjara? Ustaz, apabila ya, Ustaz, apabila orang tua kita wafat dalam keadaan belum bertobat dari pekerjaan haram, bagaimana kita sebagai anak harus kemana untuk bersihkan hartanya? Sikap kita kepada anak, ya, selalu memintakan ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa, karena orang tua kita masih seorang yang muslim, ya. Maka hendaknya kita yang tidak dibolehkan meminta doa pada yang non muslim. Tapi selagi muslim orang tua kita, selalu kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa orang tua kita, ya. Kemudian sebagai sikap seorang anak juga memperbanyaklah amal-amal soleh dan dikirimi pahala kepada orang tua kita untuk menambah ya ridho Allah, agar pahala tersebut diterima oleh orang tua kita. Kemudian harus kemana untuk bersihkan hartanya? Nah, harta yang ditinggalkan ini kalau didapatkan dengan cara yang haram, ya, maka dilihat statusnya bagi ahli warisnya. Kalau ahli warisnya orang yang mampu, maka tidak halal bagi ahli waris ini menerima harta yang haram tersebut, karena dia tahu hartanya haram. Maka diberikan kepada sarana umum atau fakir miskin. Tapi kalau ahli warisnya belum terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, contohnya belum memiliki tempat tinggal yang layak, ya, atau belum memenuhi kebutuhan makanan pokoknya sehari-hari, masih berhutang, maka halal bagi dia untuk mengambil dari harta yang diwarisi ini dari yang haram tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, dan sisanya lebih dari kebutuhan tersebut diberikan kepada orang yang lain, fakir miskin lainnya, atau diberikan pada sarana umum. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya, habis pas, alhamdulillah. Berikutnya kuis. Ya. Kuis. Pertanyaan pertama, sebutkan pengertian dari bangkai. Ya, silakan Ibu. Ya. Silakan, sudah ada? Silakan Bu, diperkeras suaranya. Tunjuk tam. Sudah ada ya. Silakan keraskan lagi, saya belum dengarnya Bu. Saya ulangi lagi pertanyaan, sebutkan pengertian dari bangkai. Ya. Ya, bisa. Jadi hewan yang mati disembelih tapi tidak putus saluran makan dan saluran napas. Ini bangkai, betul. Dapat hadiah. Kemudian apa hukumnya apa hukumnya menjual kulit kambing yang mati tidak disembelih? Saya ulangi lagi pertanyaannya, apa hukumnya menjual kulit kambing di bangkai yang mati bangkai? Haram. Kenapa haram? Karena dia bangkai, ya, maka menjual langsung haram. Ya, betul. Silakan. Bagaimana supaya dia halal? Silakan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Silakan, Ibu. Ya, yang menjawab pertama kali disamak, udah betul dapat hadiah. Berikutnya, masih ada hadiahnya? Masih ada. Bagaimana hukum menjual kulit babi? Ya. Silakan Ibu. Karena banyak ya kulit babi itu lembut, ada yang jadi sendal, mahal harganya. Ya. Bagaimana hukumnya? Haram. Kenapa haramnya? Karena babi najis, haram menjual najis. Ini jawaban yang menjawab yang lain apa yang tadi? Kayaknya harus tunjuk tangan dulu Ibu. Nanti hadiahnya jadi bingung nanti. Bagi dua nanti hadiahnya. Nah, terserah panitia mau dikasih satu-satu atau bagi dua ya. Masih ada? Ya, bagi satu-satu, alhamdulillah panitianya baik ya. Berikutnya, apa hukumnya sembelihan angkat tangan dulu ya. Apa hukumnya sembelihan ahlu kitab dan sebutkan dalilnya? Silakan tunjuk tangan dulu. Halal, dalilnya. Ya, sebutkan.
Kan sebutkan dalilnya, Bu. Ya, boleh mulai catatan. Akan. Artinya, ya, alhamdulillah. Pas waktu kita dan jawaban Ibu betul mendapatkan hadiah, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم